netizen yang baik. Tujuan kita menghormat bendera merah putih itu sesungguhnya sama ya dengan tujuan kita menghormat ke altar Guru Agung Buddha Gautama. Kalau di sini di Dhammasala, Wihara Jakarta Dhammacarajaya, ya ada altarnya, ada Buddha Rupang sebagai objek utama. Nah, setiap kali umat Buddha datang ke wihara, kemudian masuk ke Dhammasala atau masuk ke Uposatagara, yang pasti yang pertama dilakukan adalah memberikan penghormatan. Ya, entah itu namaskara, sujud, atau hanya sekedar anjali, ya, atau mungkin mau meditasi, ya, silakan. Itu semua adalah bentuk dari puja atau penghormatan kepada sesuatu yang memang layak untuk dihormati. Nah, kalau di sini adalah Buddha Rupang, ya, arca Buddha. Nah, ketika kita menghormat, ketika namaskara ke depan Buddha Rupang, maka yang dibangkitkan atau dimunculkan adalah pikiran-pikiran baik terhadap objek tersebut. Nah, ketika kita melihat figur seorang Buddha, ya pasti yang muncul adalah pikiran-pikiran yang baik. Nah, mengingat kembali, oh sang Buddha ya dulu sudah berjuang untuk menjadi orang yang tercerahkan, sempurna, menjadi sama sang Buddha. Kemudian beliau mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk. Nah, sampai Dhammanya itu bertahan sampai sekarang. Nah, begitu pula dengan sifat-sifat, kualitas-kualitas batin yang baik dari beliau itu kita bisa renungkan, kita bisa jadikan sebagai teladan dalam kehidupan ini. Ya, sang Buddha penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kesadaran. Nah, semuanya itu bisa kita jadikan contoh atau teladan. Ya, bukan menghormat apa ini objek fisiknya, ya, misalnya kalau fisiknya ini arca, ya, arca ada dari logam atau dari batu, dari kayu dan lain-lain. Ya, bukan menghormat bentuk fisiknya, ya, tetapi secara spiritual, ya, kita sebetulnya menghormat objek, ya, bukan fisiknya atau objek batinnya, ya, yaitu sifat-sifat, kualitas-kualitas, ya, karakter baik dari figur seorang Buddha. Nah, itulah yang kita hormati, itulah yang kita ingat. Dengan adanya bantuan dari objek fisik berupa Buddha Rupang, ya, kita bisa mengingat kembali, kita bisa merenungkan kembali apa yang sudah beliau ajarkan. Itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kita ini. Nah, sama halnya dengan Buddha Rupang. Ketika mengikuti upacara bendera lalu menghormat, ya kan, biasanya pemimpinnya mengatakan hormat gerak. Kita kan hormat semua. Itu kan wajib bagi semuanya tanpa kecuali siapapun. Hormat bendera. Ya sama, bukan bentuk fisiknya yang dihormati, bukan benderanya itu yang kita hormati. Nah, kalau bendera itu kan hanya sebatas kain merah dan putih, kemudian dinaikkan, nah, jadilah itu bendera. Tetapi bukan ya kainnya, atau bukan tiangnya, atau bukan benderanya itu yang dihormati, melainkan nilai-nilai di balik bendera itu bisa naik ke atas. Ya, ketika
75 tahun yang lalu. Nah, ketika itu kan para pahlawan sudah berjuang, ya, dan para pemimpin kita juga sudah berjuang untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia ini. Dan itu bukan perjuangan yang sedikit, bukan satu usaha yang biasa, melainkan adalah hasil karya yang luar biasa, dan itu butuh proses yang sangat lama sekali ya, untuk bisa merdeka. Untuk bisa bendera itu naik ke atas, nah itu kan luar biasa perjuangannya, bahkan sampai mengorbankan ya, banyak orang, banyak nyawa. Nah, jadi nilai-nilai di balik bendera itu bisa naik, itulah yang sebetulnya kita hormati ya, para pahlawan, para pejuang, para pemimpin, ya, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain. Ya, semuanya itu adalah orang-orang yang kita bisa ingat. Oh, inilah pejuang kemerdekaan. Inilah sosok di balik kemerdekaan Indonesia. Dan itu yang kita hormati, itu yang kita ingat, itu yang kita renungkan. Jadi teladan. Nah, kalau dulu saja beliau-beliau ini bisa berjuang, ya kenapa sekarang ini kita kok sudah merdeka tapi malas berjuang? Nah, ini kan menjadi motivasi ya, yang membuat kita bersemangat kembali dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi sebetulnya makna dari penghormatan kepada bendera itu juga sama, ya, bukan menghormat dari segi fisiknya saja, ya, tetapi dari apa yang ada di balik itu, ya, nilai-nilai kualitas baik yang muncul di balik ya bendera merah putih itu bisa naik ke atas. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, saat ini ya, kita dikatakan sudah merdeka, ya, sudah bebaslah dari penjajahan, dari penindasan, dari penderitaan. Tetapi apakah betul demikian? Ya, memang kalau dari sisi konstitusi begitulah adanya, kita sudah merdeka. Ya, buktinya kan kita bisa bebas ya, kemana saja, bekerja apa saja, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menindas, tidak ada yang menjajah, kita bebas. Ya, tetapi yang kelihatan, ya, tetapi juga dari kehidupan batiniah, dari sisi spiritual, ya, bebas dari semua kotoran batin. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari umat Buddha semua. Ya, ketika Anda sudah belajar Dhamma, mengerti dan mempraktekkan Dhamma, itulah saatnya untuk berjuang supaya bebas dari penjajah batin. Apa itu penjajah batin? Ya, segala macam kotoran-kotoran batin, entah itu keserakahan, kebencian, ketakutan, ya, kesombongan, keakuan, tidak tahuan, dan ya, semuanya itu masih menggerogoti batin kita, masih muncul di batin kita. Dan kalau tidak berhati-hati, maka kita kalah dengan penjajah itu, kita takluk dengan penjajah batin. Nah, untuk itu memang butuh usaha yang sangat keras sekali. Ya, kita berjuang. Caranya sudah ada kan, sudah sering disampaikan. Yang mengembangkan perbuatan baik melalui dana, sila, samadhi, dan banyak. Ini adalah jalan untuk kita bebas ya, dari penjajah batin.
Dan untuk mencapai itu semua dibutuhkan yang namanya semangat, ya, atau wirya. Penting sekali kita harus semangat, apalagi dalam kondisi COVID sekarang ini, yang belum tahu ini sampai kapan ya selesainya COVID. Ya, mudah-mudahan vaksinnya sudah bisa selesai cepat. Tetapi itu pun butuh waktu, ya, butuh proses yang panjang. Nah, sekarang ini sangat dibutuhkan semangat, wirya. Kalau tidak ada semangat, ya kita akan mudah sekali goyah, mudah sekali ya bimbang, ragu-ragu. Betul tidak ya ini ya, apa yang saya lakukan ini selama ini betul tidak? Toh tidak ada gunanya ya, terasa tidak ada gunanya. Sudah berbuat baik kok masih begini, masih susah, ya, masih sulit hidupnya. Kenapa? Apa ini tidak sesuai dengan saya? Apa dhamma ini tidak tepat? Nah, muncul keraguan, muncul kebimbangan, ya, muncul ketakutan. Padahal di dalam dhamma dikatakan bahwa segala macam perasaan yang muncul itu sebetulnya sangat cepat berlalu. Yang paling utama kan sekarang ini perasaan apa? Perasaan bosan, ya kan? Bosan begini-begini saja, di rumah saja. Bosan, tidak bisa keluar, tidak bisa kumpul-kumpul lagi, tidak bisa jalan-jalan lagi. Bosan. Itu perasaan yang muncul kan, dominan sekarang ini. Banyak orang mengalami itu. Nah, perasaan itu diumpamakan di dalam dhamma seperti gelembung udara di musim hujan. Ya, kalau ada gelembung itu ya apa? Gelembung itu gelembung embun ya. Itu kan cepat sekali berlalu. Muncul gelembung. Pagi-pagi ada gelembung, nanti tahu-tahu sudah hilang gelembung. Nah, sama seperti perasaan kita, sekali muncul cepat sekali berlalu dan mungkin berganti dengan perasaan yang lain. Begitu terus, nanti muncul bosannya hilang sebentar, muncul lagi, bosannya hilang, muncul lagi, terus begitu. Nah, cepat sekali berubah. Dan ini adalah ya suatu yang wajar sebenarnya terjadi selama kita hidup sebagai manusia, masih memiliki pancakanda. Salah satunya adalah perasaan, itu akan muncul terus silih berganti dan tidak bisa dihindari. Itu akan terjadi sebagaimana adanya. Lalu di dalam Anguttara Nikaya ada satu sutta namanya Dupanti Vinodaya Sutta. Nah, di sana juga dijelaskan bahwa ada 5 hal yang kemunculannya ini sulit untuk dihindari. Nah, artinya muncul terus, muncul, nanti mungkin hilang sebentar, muncul lagi. Nah, apa 5 hal itu? Yang pertama adalah raga, ya, nafsu terhadap kesenangan duniawi. Nah, ini kan jelas bisa terlihat, bisa dirasakan ketika muncul objek-objek yang menyenangkan, yang indah-indah,
kita muncul perasaan senang, itu bisa menjadi nafsu. Atau sebaliknya muncul perasaan, muncul objek-objek yang tidak menyenangkan, bisa muncul perasaan tidak suka, perasaan benci. Itu juga bisa menjadi nafsu. Nah ini cepat sekali terjadinya. Makanya kalau sering meditasi, yang mengatih pengembangan batin, bawana, maka kita sebetulnya bisa melihat, mendeteksi segala macam perasaan-perasaan yang muncul. Dan ini penting untuk supaya tidak sampai muncul tanha, ya, nafsu. Ya, karena wedana pacaya tanha. Ya, wedana pacaya tanha. Jadi kalau perasaan itu bisa menghasilkan nafsu keinginan. Maka kalau perasaan ini bisa kita amati, bisa kita sadari, ya nafsu keinginan juga bisa dilenyapkan, tidak muncul. Tapi perasaan selalu muncul, bisa saja muncul kapan saja. Yang kedua adalah dosa kebencian. Ini juga sama tadi. Kalau tidak suka yang membenci, menolak perasaan. Kemudian yang ketiga, moha. Apa itu moha? Ketidaktahuan. Tidak tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang patut dilakukan, apa yang tidak patut dilakukan. Ya mungkin sudah tahu tapi tetap saja tidak mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, buktinya kalau sekarang kita disuruh meditasi, ayo berjuang meditasi, ikut retret, kalau latihan sendiri di rumah. Nah ini ikut ada streaming, kan ada di sini juga ada meditasi, bisa ikut streaming di rumah, ayo meditasi. Nah berapa banyak itu umat Buddha yang ikut meditasi? Mungkin sedikit sekali kan. Kita bisa lihat aja itu viewernya itu meditasi berapa ini, 10, 15, ya kan? Kalau puja bakti ya lumayan ratusan. Kalau meditasi ya 10, 15. Nah kita bisa lihat, padahal itu sudah menjadi jalan ya utama. Salah satunya kan meditasi, pengembangan samadhi, pengembangan bawana. Nah ini sudah tahu meditasi itu baik, tapi belum tentu mau dilakukan. Karena apa ya? Tidak mengetahui sebenarnya apa yang betul-betul baik, apa yang tidak baik, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Nah ini memang dibutuhkan pembelajaran yang giat, yang tekun, dan juga kita harus mencoba untuk melatih praktek dhamma ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah sudah ada 3 ya, tadi raga, dosa, moha. Yang keempat, mungkin agak jarang diketahui. Yang keempat adalah patibhana. Apa itu patibhana? Dalam penjelasannya disebutkan keinginan untuk berbicara. Ini dikatakan sulit untuk dihindari. Keinginan untuk ngomong, bicara. Betul tidak kira-kira? Ya sebagai seorang manusia kita memiliki apa ini? Kan bisa berbicara, bisa berkomunikasi, memiliki indera untuk itu. Dan ini sulit untuk kita cegah, sulit untuk dihindari. Kasih pesan ke yang lain-lain, ke teman-temannya, selamat pagi, nanti besok selamat pagi itu satu hari kalau dibuka itu ya misalnya pesannya bisa, satu hari ribuan gitu. Kalau nggak dibuka bisa ribuan. Padahal kita saring ya, kita pilih-pilih, penting-penting tidak itu. Kebanyakan kan tidak penting gitu pesan-pesan itu. Selamat pagi, mungkin selamat pagi gitu ya. Tidak ada kan biasa selamat pagi lah, cawaan lah, apalah. Banyak sekali itu pesan-pesan. Karena itu tidak penting.
sudah tahu pagi, sudah tahu kok pagi. Nah, tapi orang itu senang demikian ya, share apa itu, ketik-ketik ya, membuat status dan lain-lain. Dan itu memang sulit untuk dibatasi, tidak bisa disuruh diam pun ya pikirannya itu yang bicara. Apalagi mulutnya ini ya bicara terus, maunya kan bicara terus, ngobrol. Nah, maka dari itu kita bisa menyaring ya, apa yang harus dibicarakan. Ya, bukan berarti juga diam gitu ya. Diam 1000 bahasa, ya, kemudian masa bodoh lah, bukan begitu juga. Ya, maksudnya di sini adalah kita bicara itu tidak berlebihan, yang penting-penting, yang seperlunya saja, yang baik-baik saja itu boleh dibicarakan. Tapi banyak orang itu bukan yang penting-penting bicara, tapi yang penting bicara, gitu. Nah makanya kita bisa ya batasi bicara ini, bukan hanya bicara lisan, tapi juga dalam tulisan mungkin. Apalagi dalam kondisi sekarang ini yang serba sensitif. Ya di mana-mana itu banyak orang yang lebih peka, sensitif sekarang ini. Nah, mungkin karena kondisinya demikian, membuat orang-orang semakin lebih ya menjadi peka atau sensitif. Kalau kita ngomong salah sedikit saja, wah itu bisa mungkin membuat dia sakit hati. Padahal maksudnya kita kan tidak demikian, tidak mau menyakiti dia, tidak mau menyinggung dia, maksudnya tidak ada. Tetapi mungkin yang ditangkap oleh orang itu bisa jadi, wah ini kok omongannya demikian, apa ini mau menyerang saya. Nah hati-hati makanya ya, zaman sekarang ini semakin sensitif. Katanya banyak orang susah di hidupnya, maka kita omong pun juga harus dipilih ya, disaring mana yang baik-baik saja, yang tidak baik ya tidak usah diomongkan. Meskipun itu benar, kenyataannya demikian, betul, tidak salah. Tapi kalau waktunya tidak tepat juga, sebaiknya tidak usah diomongkan. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah gamika cita. Apa itu gamika cita? Keinginan untuk ya, atau pikiran ya, atau niat, keinginan untuk bepergian, maksudnya keluar gitu. Pergi jalan-jalan. Ini kan sulit untuk dicegah niatnya, keinginannya. Ini dikatakan juga sulit untuk dihindari kemunculannya. Artinya apa? Bisa muncul terus ya. Buktinya apa? Betul kan ini? Karena ini COVID, banyak orang stres di rumah karena nggak bisa pergi-pergi. Kalau di rumah terus ya bisa stres juga. Jadi apa? Ya, pergilah, pura-pura beli sepeda, jalan-jalan, nggak tanggung-tanggung, jalan sampai ke puncak tuh naik sepeda. Ngapain coba ya, jauh-jauh ya, karena apa? Niatnya itu, keinginannya itu, bosannya sudah mungkin memuncak, jadi inginnya ya pergi jalan-jalan. Ya padahal kalau kita sadari, kita pergi kemanapun ya sebetulnya juga ya sama saja. Bukan berarti di tempat ini tidak ada masalah, di tempat lain itu tidak ada masalah, ya sama, masalahnya bisa muncul. Dan yang paling jelas terasa itu kan kita capek kalau pergi-pergi itu. Capek tidak? Capek itu kalau pergi jalan-jalan itu, bukannya enak, ya memang enak, senang gitu ya, tapi capek juga kan, capek juga. Ya makanya sekarang ini kesempatan sebetulnya ya untuk istirahat. Udah berapa bulan istirahat?
Istirahat itu ya menyadari memang kondisi sekarang ini demikian, ya lebih baik kita tinggal di rumah saja. Ya pergi-pergi kalau yang penting-penting saja, misalnya pergi beli sayur, ya beli makan. Tapi kalau tidak terlalu penting, sebaiknya tidak usah pergi. Apalagi sampai pergi keluar kota, karena sekarang juga kelihatannya susah ya, masih pesawat itu. Mesti apa, ada surat-surat ini, surat itu, banyak syaratnya. Jadi lebih baik sekarang ini ya sudah, kita nikmati saja. Nah, kesempatan untuk berdiam diri, kesempatan untuk melihat ke dalam. Ya, makanya ada itu istilah, if you can't go outside, just go inside. Nah, lihat, pergi ke dalam, ya lihat ke dalam diri. Oh ini ada bosan, oh ini ada malas, oh ini ada takut, ini ada khawatir, curiga, gelisah. Itu disadari, dilihat. Jadi alih-alih kita pergi keluar, melihat yang ada di luar, lebih baik ya kita lihat yang ada di dalam. Maksudnya di dalam batin, dalam pikiran. Apa yang muncul? Segala macam perasaan, bentuk-bentuk pikiran, pengalaman, ingatan, itu bisa muncul semua, kesadaran dan lain-lain. Dan inilah yang menjadi tugas sebetulnya. Meditasi atau bhavana itu kan sebetulnya melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Kenapa? Karena masalah itu selalu bisa muncul kalau saat kita lupa melihat ke dalam. Pasti muncul masalah. Karena masalah itu muncul dari dalam, bukan dari luar. Tidak ada masalah dari luar bisa muncul. Kita lah yang buat masalah itu muncul dari dalam. Dan makanya selalu lihat kembali ke dalam batin masing-masing. Jangan terlalu sibuk melihat keluar. Jangan terlalu sibuk mengurusi apa yang belum atau sudah dilakukan oleh orang lain, tapi lupa melihat apa yang sudah dilakukan oleh diri sendiri, apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Yang melihat ke dalam daripada melihat ke luar. Jadi itu tadi ya, ada 5 keinginan yang sulit sekali dihindari kemunculannya. Ada nafsu keinginan, ada kebencian, ada ketidaktahuan, keinginan untuk bicara, yang ngomong. Di dalam Janaka juga ada cerita. Ya, itu ini ceritanya sangat terkenal, mungkin Anda semua tahu lah. Cerita tentang kura-kura bawel. Kura-kura ini ngomong terus bawel. Kemudian ketemu sama angsa. Ada 2 temannya angsa. Angsanya ini dia punya tempat yang bagus di sana di pegunungan Himalaya, tapi kan jauh sekali. Sedangkan kura-kura ini tidak bisa terbang, angsa ini bisa terbang. Dia mau ajak kura-kura, ayo mau ikut tidak ke rumah kami yang bagus, yang indah, ada tamannya, ada kolamnya bagus sekali. Mau tidak ke sana? Mau. Tapi kamu harus janji, diam. Ini gigit, ada kayu, kamu gigit kayunya. Nanti kami akan pegang kedua ujungnya, terbang. Jadi kamu bisa ikut. Kura-kuranya bilang, ya boleh. Baik, saya akan diam. Tidak boleh bicara. Ya. Terbang. Nah, belum lama terbang ya. Anak-anak itu di bawah lihat, wah itu kura-kura terbang, kura-kura terbang. Marah kura-kuranya. Ngapain kamu ikut-ikutan, ikut campur? Ini saya mau pergi. Ya udah, waktu dia buka mulut itu kan bicara, itu kan buka, nggak gigit kayunya, jatuh sebelah 2. Nah, jadi pada saat itu Bodhisattva itu menjadi penasehat raja. Rajanya ini suka ngomong juga sama seperti kura-kura. Maka setelah ada kejadian itu dinasihatkan rajanya supaya hati-hati dalam bicara. Karena kalau terlalu banyak bicara juga ya bisa mendatangkan bahaya seperti kura-kura itu. Nah ini kan cerita Jataka ya.
Ada itu di Relis Borobudur juga ada. Sangat terkenal. Ini jadi bicara yang penting-penting, bukan yang penting bicara. Kemudian yang terakhir adalah ya kita pun sekarang dengan adanya kondisi COVID ini ya dianjurkan untuk tidak banyak bepergian. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan baik bagi kita untuk melatih diri, melihat atau pergi ke dalam lebih banyak daripada pergi keluar. Pergi keluar juga yang dilihat itu aja. Nah, senangnya sebentar saja. Tapi melihat ke dalam, pergi ke dalam itu bisa mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, bahkan bisa mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, kalau sudah betul-betul sempurna, ya, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, melihat batinnya dengan penuh kesadaran, penuh perhatian, maka itu bisa mengarahkan kita kepada jalan kesucian. Ya, sampai nanti mencapai nibbana, mencapai kebahagiaan yang tiada taranya, tiada duanya. Kayang wiragang matang panitang, yada jaga sakyamuni samahito, nate nadamena samati kinci idam pirame rakanang panitang, etena sajena suwati hotu. Ini ada di mana? Ratana Sutta. Ya. Sang Sakyamuni, yaitu adalah Buddha Gotama, mempunyai keteguhan hati yang mencapai musnahnya kilesa, mencapai akhir dari derita yang sangat abadi, gemilang, ya, sangat mulia, sangat luhur. Nah, tidak ada apapun yang bisa menyamai kemuliaan dari Dhamma. Dhamma ini, ajaran Sang Buddha itu Dhamma. Tidak ada yang bisa menyamai kemuliaan, keluhuran dari Dhamma. Nah, inilah sebetulnya kekuatan dari permata Dhamma. Semoga dengan kebenaran ini ya Anda semua bisa selamat, sejahtera, bahagia. Jadi Buddha sudah berjuang selama waktu yang sangat lama, mulai dari Bodhisatta sampai menjadi Siddhartha Gautama, sampai mencapai pencerahan menjadi Buddha Gautama, sama-sama Buddha Gautama. Dan beliau sudah mengajarkan Dhamma, yang sebetulnya Dhamma itu adalah apa yang sudah beliau lakukan dalam kehidupannya. Jadi apa yang diajarkan itulah yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan itulah yang diajarkan. Nah, tidak ada guru lain seperti Guru Agung Buddha Gautama. Nah, perjuangan ini bisa kita tiru, bisa kita teladani, seperti hanya perjuangan para pahlawan dulu yang berjuang mati-matian untuk supaya negara ini bisa merdeka. Nah, begitu pula Sang Buddha juga berjuang supaya beliau bisa merdeka, tidak ada lagi kotoran batin. Dan beliau juga mengajarkan caranya supaya banyak makhluk bisa terbebas dari kotoran batin, bisa bebas, bisa merdeka. Oleh karena itu kita sekarang harus berjuang, ya, penuh semangat, mengalahkan segala macam perasaan yang negatif, mengalahkan segala macam kotoran batin yang mungkin muncul. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Yang muncul adalah semangat, kesabaran, keyakinan, ya, daya juang, dan kebijaksanaan. Merdeka dari kotoran batin, terbebas dari semua penderitaan, mencapai kebahagiaan sejati, mencapai kebahagiaan nibbana. Sabe santa bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kepada